Bab 5, Masalah kritis dan pemecahannya. 46. Hukum karma. Kebanyakan orang barat salah mengerti tentang hukum karma. Mereka beranggapan bahwa hukum karma adalah faham fatalisme, di mana seseorang ditakdirkan menderita atas kejahatan yang tak diketahui pada kehidupan lampau yang telah terlupakan. Itu tidaklah benar, seperti yang akan ditunjukkan oleh cerita berikut ini. Dua orang perempuan masing-masing sedang membuat kue. Perempuan yang pertama memiliki bahan-bahan yang memprihatinkan. Terigu tua yang lumutan, sehingga gumpalan-gumpalan hijaunya harus ditampi terlebih dahulu. Mentega yang diperkaya kolesterol yang sudah agak masam. Dia harus menyisihkan bongkahan-bongkahan colat dari gula pasirnya, karena seseorang telah menyendok dengan sendok basah bekas mengaduk kopi. Dan satu-satunya buah yang dipunyai adalah kismis purba, sekeras uranium. Dan dapurnya bergaya pra-perang dunia, entah dunia yang mana. Perempuan kedua memiliki bahan-bahan terbaik. Tepung terigu murni hasil cocok tanam organik, dijamin bukan hasil rekayasa genetik. Dan punya mentega bebas kolesterol, gula pasir dan buah-buahan segar langsung dari kebun sendiri. Dan dapurnya adalah dapur mutakhir dengan segala peralatan modern. Perempuan mana yang membuat kue yang lebih enak? Acap kali, bukan orang yang memiliki bahan-bahan terbaiklah yang dapat membuat kue terbaik. Ada yang lebih dari sekedar bahan baku. Kadang-kadang, orang dengan bahan-bahan yang mengenaskan mengerahkan segenap daya, perhatian, dan cintanya untuk memanggang kuenya, sehingga menghasilkan kue yang terlezat. Apa yang kita lakukan dengan bahan-bahanlah yang membuat kue jadi berbeda. Saya punya beberapa teman yang memiliki bahan-bahan yang menyedihkan dalam hidupnya. Mereka lahir dalam kemiskinan, korban kekerasan terhadap anak, tidak pintar di sekolah, mungkin cacat dan tidak mahir olahraga. Namun segelintir kualitas yang mereka miliki, mereka racik dengan begitu baik, sehingga menghasilkan kue yang begitu mengagumkan. Saya betul-betul mengagumi mereka. Kenalkah Anda dengan orang-orang seperti itu? Setengah dari karma adalah bahan-bahan yang kita miliki. Setengah sisanya, bagian yang paling menentukan, adalah apa yang kita lakukan dengan bahan-bahan tersebut dalam hidup ini. 47. Minum teh ketika tak ada jalan keluar. Selalu saja ada sesuatu yang dapat kita perbuat dengan bahan-bahan dalam diri kita. Bahkan, jika sesuatu itu cuma duduk-duduk saja, menikmati cangkir terakhir teh kita. Kisah berikut ini akan menceritakan seseorang yang pernah bertugas sebagai tentara Inggris pada Perang Dunia Kedua. Saat itu, dia sedang berpatroli di tengah hutan belantara Myanmar. Masih muda, jauh dari rumah, dan sangat ketakutan. Prajurit pengintai dari kesatuannya telah kembali dan melaporkan berita yang mengerikan kepada kapten. Patroli kecil mereka telah terjegal oleh sekelompok besar tentara Jepang. Pasukan mereka kalah banyak dan terkepung rapat. Prajurit muda Inggris itu telah mempersiapkan diri untuk mati. Dia berharap sang kapten memerintah orang-orangnya untuk bertempur supaya mereka dapat keluar dari kepungan musuh. Itu adalah hal yang jantan untuk dilakukan. Mudah-mudahan seseorang akan melakukannya. Jika tidak, ya, mereka akan mengajak mati beberapa musuh. Itulah yang dilakukan oleh para prajurit.
Tetapi, yang jadi kapten bukan prajurit itu. Sang kapten memerintahkan orang-orangnya untuk tetap diam, duduk dan membuat secangkir teh. Ini tentara kerajaan Inggris, Bung. Si prajurit berpikir bahwa kepala pasukannya sudah pasti sinting. Bagaimana seseorang bisa memikirkan secangkir teh saat terkepung musuh, tanpa jalan keluar dan terancam mati? Dalam ketentaraan, khususnya saat perang, setiap perintah harus dipatuhi. Jadi, mereka semua membuat secangkir teh, yang mereka pikir akan menjadi secangkir teh masing-masing. Sebelum mereka menghabiskan tehnya, prajurit mengintai kembali lagi dan berbisik kepada kapten. Sang kapten lalu meminta perhatian semua prajuritnya. Musuh telah pergi. Dia mengumumkan, sekarang ada jalan keluar. Kemas semua barang dan perlengkapan kalian dengan cepat. Dan jangan berisik. Ayo pergi. Mereka semua pergi dengan selamat. Maka dari itu, si prajurit bisa bercerita. Dia memberitahu bahwa dia berhutang budi pada kebijaksanaan kaptennya. Bukan hanya ketika perang Myanmar, tetapi sepanjang hidupnya semenjak itu. Beberapa kali dalam hidupnya, dia merasa terkepung oleh musuh yang jumlahnya luar biasa, tanpa jalan keluar dan hampir mati. Apa yang dia maksudkan musuh adalah penyakit parah, kesulitan yang luar biasa, dan tragedi di tengah-tengah keadaan yang seolah tidak ada jalan keluar. Tanpa pengalaman yang dialaminya di Myanmar, dia pasti mencoba bertempur terus melawan masalahnya, dan tidak diragukan lagi. Itu malah akan membuat masalahnya semakin buruk. Tetapi sebaliknya, saat kematian atau masalah maut mengepungnya dari segala penjuru, dengan tenang, dia duduk dan membuat secangkir teh. Dunia ini selalu berubah. Kehidupan adalah aliran pelabuhan yang terus-menerus. Dia meminum tehnya, menghemat kekuatannya, dan menantikan saatnya yang pasti datang saat dia dapat melakukan sesuatu dengan efektif. Misalnya, melarikan diri. Bagi mereka yang tak suka teh, ingat saja pepatah berikut ini. Ketika tak ada yang perlu dilakukan, ya jangan ngapa-ngapain. Mungkin kedengarannya aneh, tapi hal itu juga bisa menyelamatkan hidup Anda. Mengalir bersama arus. Seorang biksu bijak yang telah bertahun-tahun saya kenal, tengah bergerak jalan bersama seorang kawan lamanya di sebuah padang. Pada penghujung senja yang terik, mereka tiba di bentangan yang sangat indah dari sebuah pantai yang tersembunyi. Sekalipun ada peraturan bahwa biksu dilarang berenang untuk bersenang-senang, tetapi air biru menggodanya dan dia perlu mendinginkan tubuh selepas perjalanan panjang. Jadi, dia melepas jubahnya dan pergi berenang. Saat dia masih muda, sebagai umat awam, dia adalah perenang yang hebat. Namun, sekarang, setelah begitu lama menjadi biksu, sudah bertahun-tahun ia tidak pernah berenang lagi. Tak berapa lama setelah dia menceburkan diri ke dalam ombak yang bergelora, dia terperangkap di tengah ombak pasang yang kuat yang mulai menyeretnya ke tengah laut. Nantinya, dia baru diberitahu bahwa pantai itu sangat berbahaya karena arusnya yang ganas. Mulanya, biksu tersebut mencoba berenang melawan arus. Dia segera sadar bahwa arus itu terlalu kuat baginya. Latihan-latihan yang selama ini dia jalani sekarang datang sebagai penolongnya. Dia lalu bersikap santai, melepas, dan mengalir bersama arus.
Sebuah tindakan yang memerlukan keberanian besar untuk dapat bersikap santai dalam situasi seperti itu. Tak kala dia melihat garis pantai terus menjauh. Dia berada ratusan meter dari daratan ketika kecepatan arus mulai berkurang. Barulah sesudah itu, dia mulai berenang menjauhi ombak pasang menuju garis pantai. Dia bercerita kepada saya bahwa berenang kembali ke pantai benar-benar menguras habis seluruh tenaganya. Dia mencapai daratan dalam keadaan amat kelelahan. Dia yakin bahwa jika dia terus mencoba melawan arus itu pasti sudah mengalahkannya. Dia akan terseret ke tengah laut, sama halnya kalau dia mengikuti arus, tetapi dengan tenaga yang sudah terkuras habis, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk berenang kembali ke pantai. Jika saja dia tidak membiarkan dan mengalir bersama arus, dia yakin dia pasti sudah tenggelam. Cerita tersebut menunjukkan bahwa ketika tak ada yang perlu dilakukan, ya jangan ngapa-ngapain. Bukanlah teori khayalan, malahan itu bisa menjadi kebijaksanaan penyelamat kehidupan. Ketika arus terlalu kuat bagi Anda, itulah saatnya untuk mengalir bebas bersama arus. Ketika Anda mampu bertindak dengan efektif, itulah saatnya untuk mengerahkan upaya. Terjebak di antara macan dan ular. Ada sebuah cerita kuno Buddhis yang seperti cerita sebelumnya, menggambarkan mengenai bagaimana kira-kira respon kita dalam menghadapi krisis antara hidup dan mati. Seorang lelaki berlari tunggang langgang dikejar oleh seekor macan di hutan. Macan dapat berlari lebih cepat daripada manusia, dan mereka juga makan manusia. Macan itu sedang lapar. Lelaki itu dalam kesulitan. Ketika macan hampir saja berhasil menerkamnya, orang itu melihat sebuah sumur di pinggir jalan. Dalam keputusasaannya, tanpa pikir panjang, dia melompat ke dalam sumur itu. Segera saja, dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Sumur itu kering dan di dasarnya, dia melihat segulung besar ular hitam. Secara naluriah, dia menggapaikan lengannya untuk meraih tepi sumur. Dan tangannya menemukan sebuah akar pohon yang mampu menahan laju kejatuhannya. Ketika dia telah merasa cukup tenang, dia melihat si ular hitam menjulurkan tubuhnya setinggi mungkin untuk mencoba menyerang kakinya. Tetapi, kakinya sejengkal lebih tinggi. Dia lalu mendongakkan kepala dan melihat si macan mencodongkan tubuhnya di bibir sumur untuk mencoba mencakarnya dari atas. Tetapi tangannya sejengkal lebih jauh dari si macan. Selama dia merenungkan keadaannya yang mengenaskan itu, dia melihat 2 ekor tikus, yang satu hitam dan lainnya putih, muncul dari sebuah lubang kecil dan mulai mengerat akar pohon yang dipegangnya. Selama si macan mencoba mencakarnya, kaki belakangnya berpijak pada sebuah pohon kecil di tepi sumur yang menyebabkan pohon itu bergoyang-goyang. Pada salah satu dahan pohon yang menjuntai dari atas sumur, terdapat sebuah sarang lebah. Madu pun mulai menetes jatuh ke dalam sumur. Melihat tetesan madu, lelaki itu menjulurkan lidahnya untuk menangkap tetesan madu tersebut. Sedap sekali. Dia berkata kepada dirinya sendiri dan tersenyum. Kisah itu, sebagaimana diceritakan secara tradisi, berakhir sampai di situ saja. Itulah sebabnya kisah itu menjadi kisah sejati bagi kehidupan. Karena kehidupan, sebagaimana sinetron televisi yang bertele-tele, tidak punya akhir yang rapi. Kehidupan ini selamanya dalam proses penuntasan. Lebih lanjut, sering dalam kehidupan ini,
Kita bagaikan terjebak di antara macan lapar dan ular hitam. Di antara kematian dan sesuatu yang lebih buruk, dengan siang dan malam, atau kedua tikus mengunyah-ngunyah seutas tali kehidupan tempat kita bergantung. Bahkan dalam situasi yang menakutkan seperti itu, selalu ada saja madu yang menetes entah dari mana. Jika kita bijaksana, kita akan menjulurkan lidah untuk menikmati tetes-tetes madu itu. Mengapa tidak? Ketika tak ada yang perlu dilakukan, ya jangan ngapa-ngapain. Nikmati saja tetes-tetes madu kehidupan. Seperti yang saya katakan, secara tradisional kisah itu berakhir di sini. Namun demikian, dalam rangka membuat sebuah kesimpulan, saya biasanya menceritakan akhir yang sebenarnya dari kisah itu kepada pemirsa saya. Inilah yang terjadi berikutnya. Tak kala lelaki itu menikmati tetesan madu, tikus-tikus terus mengerat akar pohon sehingga menjadi makin tipis dan makin tipis saja. Si ular hitam pun terus menjulur-julurkan tubuhnya makin dekat dengan kaki si lelaki. Sementara si macan terus mencondongkan tubuhnya lebih dalam lagi hingga cakarnya nyaris menjangkau tangan si lelaki. Lalu si macan dengan penuh semangat mencondongkan kembali tubuhnya lebih dalam lagi. Tiba-tiba dia terjatuh ke dalam sumur, meluncur melewati lelaki itu dan menimpa si ular sampai mati. Macan itu pun sekarat di dalam sumur. Ya, itu bisa saja terjadi. Dan sesuatu yang tak terduga biasanya terjadi. Begitulah kehidupan kita. Jadi, mengapa menyanyiakan momen manisnya madu, bahkan bila kita berada dalam masalah yang benar-benar pelik sekalipun? Masa depan itu tak pasti. Kita tak pernah tahu pasti apa yang akan terjadi kemudian. Masa depan itu tak pasti. Kita tak pernah tahu pasti apa yang akan terjadi kemudian. Dan saat segala masalah yang pelik telah sirna, hidup tidak selalu harus tidak berbuat apa-apa. Menikmati madu. Hidup juga harus diperjuangkan dengan segenap daya agar hidup dapat semakin hidup. Kehidupan tak akan pernah luput dari masalah, percobaan, dan penderitaan. Setiap orang pun punya kisah duka sendiri-sendiri. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Kebanyakan kita melihat hanya dari segi derita, nestapa, masalah, cobaan tersebut. Sehingga dalam hidup tak ada sukacita sedikit pun yang tersisa. Hanya ada kesedihan, duka, amarah, kejengkelan, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Tidak heran, sering kita temui orang-orang yang mengalami depresi, penyakit psikosomatis, bahkan sampai bunuh diri. Alangkah indah kehidupan di dunia jika kita senantiasa bisa mencari sisi positif dari segala yang kita alami dan mampu menikmatinya. Belajarlah untuk senantiasa bersyukur. Niscaya akan selalu ada sukacita di dada. 50. Nasihat hidup. Dalam cerita sebelumnya, saat macan dan ularnya mati, itulah saat yang tepat bagi orang tersebut untuk melakukan sesuatu. Dia berhenti menikmati madu dan dengan segenap daya untuk memanjat ke atas sumur, lalu berjalan keluar dari hutan menuju keselamatan. Hidup tidak selalu harus tidak berbuat apa-apa, menikmati madu. Seorang pemuda dari Sydney bercerita kepada saya bahwa dia pernah bertemu dengan guru saya, Ajahn Chah di Thailand, dan menerima nasihat terbaik dalam hidupnya. Banyak pemuda barat yang tertarik dengan ajaran Buddha, mendengar tentang Ajahn Chah pada awal tahun 80-an. Pemuda ini memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Thailand, khusus untuk menemui sang biku hebat dan mengajukan beberapa pertanyaan. Sebuah perjalanan panjang. Sesampainya ke Bangkok, 8 jam dari Sydney, dia naik kereta api malam,
10 jam menuju Ubon. Di sana dia tawar-menawar harga dengan seorang supir taksi untuk membawanya ke Wat Nong Pah Pong, Wihara Ajahn Chah. Dalam keadaan lelah namun penuh semangat, akhirnya sampai juga di pondok Ajahn Chah. Sang guru begitu terkenal. Dia sedang duduk di pondoknya seperti biasa, dikelilingi oleh kerumunan besar orang yang terdiri dari para biku dan jenderal, petani miskin dan pedagang kaya, perempuan dusun sederhana dan perempuan penuh riasan dari Bangkok. Semua duduk bersisian. Tidak ada diskriminasi di bawah atap pondok Ajahn Chah. Si pemuda Australia duduk di pojok kerumunan besar itu. 2 jam berlalu, bahkan Ajahn Chah sama sekali tidak memerhatikan kehadirannya. Terlalu banyak orang lain di depannya. Merasa sia-sia, dia pun bangkit dan berjalan keluar. Di jalan keluar menuju gerbang utama, dia melihat beberapa biku sedang menyapu dedaunan di sekitar menara lonceng. Masih ada 1 jam sebelum taksi datang menjemput si pemuda di depan gerbang. Jadi dia mengambil sebuah sapu, bermaksud untuk berbuat karma baik. Sekitar 30 menit kemudian, sewaktu sibuk menyapu, dia merasakan ada tangan seorang di bahunya. Dia membalikkan badan dan dia kaget bercampur gembira. Karena itu adalah tangan Ajahn Chah yang sedang berdiri sambil tersenyum di hadapannya. Ajahn Chah telah melihat si pemuda barat ini, tetapi tidak berkesempatan untuk menyapanya. Waktu itu, Ajahn Chah dalam perjalanan keluar wihara menuju ke tempat lain. Jadi dia hanya berhenti sebentar di depan pemuda dari Sydney ini untuk memberinya sebuah hadiah. Ajahn Chah mengucapkan sesuatu dengan cepat dalam bahasa Thai, lalu berjalan keluar. Biku penerjemah berkata kepadanya, Ajahn Chah bilang bahwa jika kamu mau menyapu, curahkan segala yang ada pada dirimu. Lalu penerjemah ini pun pergi menyusul Ajahn Chah. Si pemuda berpikir mengenai ajaran singkat tadi dalam perjalanan panjang kembali ke Australia. Dia menyadari, tentu saja, bahwa ajaran Ajahn Chah telah mengajarkannya lebih dari sekedar bagaimana menyapu dedaunan. Artinya menjadi jelas baginya, apapun yang engkau lakukan, curahkan segala yang ada pada dirimu. Dia menceritakannya kembali kepada saya beberapa tahun kemudian di Australia bahwa nasihat hidup ini bernilai 100 kali perjalanan jauh yang telah ditempuhnya. Nasihat itu sekarang telah menjadi semboyannya dan telah membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Saat dia sedang bekerja, dia mencurahkan segalanya pada apa yang dikerjakan. Saat dia sedang istirahat, dia mencurahkan seluruh dirinya untuk beristirahat. Saat dia sedang bergaul, dia mencurahkan seluruh dirinya. Itulah rumus untuk sukses. Oh, dan saat dia sedang tidak melakukan apa-apa, dia juga mencurahkan segalanya dengan tidak melakukan apa-apa. Apa ada masalah? Filsuf dan matematikawan Prancis, Blaise Pascal, suatu kali berkata, segala masalah manusia disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang bagaimana untuk duduk tenang. Saya akan menambahkan dengan ini, dan tidak tahu kapan saatnya duduk tenang. Pada tahun 1967, Israel sedang berperang melawan Mesir, Syria, dan Yordania. Di tengah-tengah peristiwa yang belakangan dikenal sebagai Perang 6 Hari itu, seorang wartawan bertanya kepada mantan Perdana Menteri Inggris, Harold Macmillan, apa pendapatnya tentang masalah di Timur Tengah itu. Tanpa keraguan-raguan, sang negarawan sepuh itu menjawab, tak ada masalah di Timur Tengah.
Si wartawan tertegun mendengar jawaban itu. Apa maksud Anda? Tak ada masalah di Timur Tengah? Si wartawan penasaran. Tak tahukah Anda bahwa sekarang sedang berlangsung perang yang ganas? Tak sadarkah Anda bahwa selama kita sedang berbicara ini, bom-bom jatuh dari langit, tank-tank meledakkan segala sesuatu, dan para prajurit diberondong butiran peluru? Banyak yang tewas atau terluka. Apa yang Anda maksud tak ada masalah di Timur Tengah? Dengan sabar negarawan yang berpengalaman itu menjelaskan, Pak, sebuah masalah adalah sesuatu yang memiliki solusi. Nah, tak ada solusi untuk apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Oleh karenanya, hal itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah masalah. Berapa banyak waktu dalam hidup yang kita sia-siakan karena mengkhawatirkan sesuatu yang pada saat itu tak memiliki solusi, dan karena itu bukanlah sebuah masalah. 52. Membuat keputusan. Sebuah masalah dengan solusi memerlukan sebuah keputusan. Namun, bagaimanakah cara mengambil keputusan penting dalam hidup kita? Biasanya kita mencoba mencari orang lain dan memintanya untuk membuat keputusan sulit bagi kita. Dengan begitu, jika kemudian terjadi sesuatu yang salah, kita punya seseorang sebagai kambing hitamnya. Beberapa teman saya pernah mencoba mengakali saya supaya membuat keputusan bagi mereka. Tetapi saya menolak. Yang saya lakukan adalah menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka bisa membuat keputusan yang bijaksana oleh diri mereka sendiri. Saat kita tiba di persimpangan jalan dan tidak yakin arah mana yang harus diambil, kita sebaiknya menepi, rehat sejenak, dan menanti sebuah bis. Segera, biasanya pada saat kita tak berharap, sebuah bis tiba. Di bagian depan bis umum ada tulisan yang menandakan tujuan dari bis itu. Jika tujuan Anda sama, naiklah ke bis itu. Jika tidak, tunggulah. Akan selalu ada bis lain yang datang. Dengan kata lain, saat kita harus mengambil sesuatu keputusan dan tak yakin apa yang akan terjadi, kita sebaiknya menepi, rehat sejenak, dan menunggu. Segera, biasanya saat kita tak berharap, sebuah solusi akan menghampiri. Setiap solusi mempunyai tujuannya sendiri. Jika tujuannya cocok dengan tujuan kita, ambillah solusi itu. Jika tidak, kita tunggu lagi, akan selalu ada solusi lain yang akan datang. Begitulah cara saya membuat keputusan. Saya mengumpulkan semua informasi dan menunggu kedatangan solusi. Sesuatu yang bagus akan selalu datang, asalkan saya tetap sabar. Biasanya, dia datang dengan tak disangka-sangka ketika saya tidak memikirkannya. 53. Menyalahkan orang lain. Tak kala Anda tengah berusaha mengambil keputusan penting, Anda bisa memilih untuk menggunakan strategi yang disarankan dalam cerita sebelumnya. Namun, Anda tidak harus selalu mengikuti cara itu. Semuanya terserah Anda. Jadi, kalau ternyata gagal, jangan salahkan saya ya. Suatu hari, seorang mahasiswi datang menemui seorang biksu di wihara kami. Dia akan menempuh ujian penting dalam beberapa hari ke depan, dan dia ingin biksu itu membacakan parita untuknya, supaya dia bernasib baik. Sang biksu dengan baik hati memenuhinya, dengan pikiran hal itu akan memberikan mahasiswi itu rasa percaya diri. Semuanya gratis, dia tidak memberi dana. Kami tidak pernah melihat perempuan muda itu lagi, tetapi saya dengar dari teman-temannya. Dia menyebarkan berita bahwa bisu-bisu di wihara kami payah, tidak bisa membaca parita dengan benar. Ujiannya gagal. Temannya juga menceritakan kepada saya bahwa dia gagal karena dia nyaris tidak pernah belajar sama sekali.
Dia adalah seorang cewek pesta. Dia berharap agar para biksulah yang mengurusi hal-hal yang kurang penting, bagian akademik dari kehidupan kampus. Memang kelihatannya enak menyalahkan orang lain saat Anda tertimpa hal-hal yang buruk. Tetapi, menyalahkan orang lain itu jarang menyelesaikan masalah. Seseorang gatal-gatal di pantatnya. Dia menggaruk-garuk kepala gatalnya, tidak akan hilang. Itulah cara Ajahn Chah menggambarkan orang yang menyalahkan orang lain. Seperti halnya gatal-gatal di pantat dan menggaruk-garuk di kepala. (54) 3 pertanyaan Kaisar. Saya menerima undangan untuk pembicara utama pada sebuah seminar pendidikan di Perth. Saya heran kenapa undangan itu ditunjukkan kepada saya. Ketika saya tiba di kantor penyelenggara seminar itu, seorang wanita dengan tanda pengenal yang menunjukkan bahwa dia adalah penyelenggara seminar itu datang menghampiri dan mengucapkan selamat datang kepada saya. "Apakah Anda ingat saya?" tanyanya. Ini adalah salah satu jenis pertanyaan yang paling berbahaya. Saya memilih untuk terlihat bodoh dan menjawab, "Tidak." Dia tersenyum dan mengatakan bahwa 7 tahun yang lalu saya pernah memberi ceramah pada sebuah sekolah di mana dia adalah kepala sekolahnya. Sebuah kisah yang saya ceritakan di sekolahnya telah mengubah arah karirnya. Dia mengundurkan diri sebagai kepala sekolah. Dia kemudian bekerja dengan tak kenal lelah untuk merancang sebuah program bagi anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, pelacur-pelacur di bawah umur, pecandu-pecandu narkoba, untuk memberikan harapan baru kepada mereka, sesuai dengan situasi mereka. Kisah yang saya tuturkan, katanya telah menjadi falsafah yang mendasari programnya. Kisah ini diadaptasi dari sebuah buku yang disusun oleh Leo Tolstoy yang saya baca saat masih sebagai mahasiswa. Dahulu kala, seorang kaisar sedang mencari sebuah falsafah hidup. Dia memerlukan kebijaksanaan sebagai pedoman dan untuk mengembangkan dirinya. Agama dan falsafah yang ada pada saat itu tidak memuaskannya. Jadi, dia mencari falsafahnya sendiri melalui pengalaman hidup. Akhirnya, dia menyadari bahwa dia hanya memerlukan jawaban atas 3 pertanyaan mendasar. Dengan 3 jawaban ini, dia akan mendapatkan sebuah pedoman kebijaksanaan yang diperlukan. 3 pertanyaan itu adalah: 1. Kapankah waktu yang paling penting? 2. Siapakah orang yang paling penting? 3. Apakah hal yang paling penting dilakukan? Setelah melalui pencarian panjang, yang merupakan bagian terpanjang dalam cerita aslinya, akhirnya dia menemukan jawabannya saat mengunjungi seorang petapa. Menurut Anda, apa jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut? Tolong lihat lagi pertanyaannya. Heninglah sejenak sebelum Anda melanjutkan membaca. Kita semua tahu jawaban untuk pertanyaan pertama, tetapi kita terlalu sering melupakannya. Tentu saja, waktu yang paling penting adalah saat ini. Itulah satu-satunya waktu yang kita miliki. Jadi, jika Anda ingin memberitahukan ayah atau ibu Anda bahwa betapa Anda benar-benar menyayangi mereka, betapa Anda berterima kasih karena mereka adalah orang tua Anda, lakukanlah sekarang juga. Jangan tunda besok. Bukan 5 menit lagi, sekarang. 5 menit lagi seringkali sudah terlambat. Jika Anda perlu meminta maaf kepada pasangan Anda, jangan banyak berpikir segala alasan. Lakukan saja sekarang juga. Kesempatan mungkin tak pernah datang kembali. Raihlah momennya. Jawaban untuk pertanyaan kedua benar-benar bermakna mendalam.
hanya sedikit orang yang mampu menjawab dengan benar. Ketika sebagai mahasiswa, saya membacanya. Makna yang terkandung di dalam jawaban itu telah memutar-mutarkan saya selama berhari-hari. Makna jawaban itu tak terbayangkan mendalamnya. Jawabannya, orang yang paling penting adalah orang yang sedang bersama Anda. Saya teringat ketika menanyakan pertanyaan tersebut kepada beberapa profesor di kampus dan tak sepenuhnya didengarkan. Tampak luarnya mereka seperti mendengarkan, tetapi dalam hati mungkin mereka ingin saya cepat-cepat pergi. Mereka memiliki urusan yang lebih penting untuk dikerjakan. Itulah yang saya rasakan. Kecut rasanya. Saya juga teringat saat memberanikan diri mendekati seorang dosen terkenal dan mengajukan sebuah pertanyaan pribadi, dan saya menjadi terkejut dan begitu gembira saat dia memberi perhatian penuh kepada saya. Banyak profesor lain menunggu untuk berbicara kepadanya. Dan saat itu, saya hanyalah seorang mahasiswa gondrong, namun saya merasa dihargai. Sungguh beda. Komunikasi dan cinta hanya dapat dibagi tak kalah seseorang bersama dengan Anda. Tak peduli siapapun mereka, adalah orang yang paling penting sedunia bagi Anda pada saat itu. Mereka merasakannya, mereka mengetahuinya, mereka menanggapinya. Pasangan suami istri seringkali mengeluhkan bahwa pasangan mereka tak sungguh-sungguh mendengarkan mereka. Apa yang mereka maksudkan adalah pasangan mereka tidak membuat diri mereka dihargai lagi. Para pengacara perceraian harus mencari pekerjaan lain jika setiap pasangan ingat akan jawaban dari pertanyaan kedua kaisar dan mempraktekannya. Jadi, tak ada peduli seberapa lelah atau sibuknya kita. Saat kita bersama pasangan kita membuat mereka menjadi orang paling penting sedunia. Dalam dunia bisnis, di mana seseorang yang bersama kita adalah pelanggan potensial, jika pada saat itu kita memperlakukannya sebagai orang yang paling penting sedunia, penjualan kita akan meningkat, dan begitu pula penghasilan kita. Dalam kisah aslinya, sang kaisar selamat dari usaha pembunuhan atas dirinya karena sungguh-sungguh mendengarkan saran dari seseorang anak kecil dalam perjalanan menemui sang petapa. Ketika seorang kaisar yang sangat berkuasa sedang bersama dengan seorang anak kecil, anak itu menjadi orang yang paling penting sedunia baginya, dan hal itu telah menyelamatkan hidupnya. Setelah hari yang melelahkan, ketika seorang teman datang untuk mencurahkan masalahnya kepada saya ingat akan jawaban untuk pertanyaan kedua kaisar, dan memberikan seluruh perhatian saya kepada mereka. Itu adalah tindakan tak mementingkan diri sendiri. Belas kasih memasuk energi, dan itu bisa jalan. Penyelenggara seminar pendidikan itu pun dalam wawancara pertamanya dengan anak-anak yang dientaskannya menerapkan prinsip orang yang paling penting adalah orang yang bersama Anda. Bagi banyak dari anak-anak tersebut, itulah pertama kalinya mereka merasa dihargai, khususnya oleh orang dewasa. Lebih-lebih, dengan menghargai mereka, dia benar-benar mendengarkan, tak hanya menghakimi. Anak-anak itu didengarkan. Program-program pun dirancang sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka. Anak-anak itu merasa dihormati, dan program pun berhasil. Saya akhirnya tak lagi menjadi pembicara utama. Salah seorang dari anak-anak itu berbicara setelah saya. Dia menuturkan cerita tentang masalah-masalah keluarganya, narkoba, kejahatan, dan bagaimana program itu telah mengembalikan harapan ke dalam hidupnya, dan bagaimana dia akan segera duduk di bangku kuliah. Mata saya terasa basah pada penghujung cerita. Itulah pembicara utamanya. Saat terbanyak dalam hidup Anda adalah saat Anda bersama diri sendiri. Karenanya, orang yang paling penting, orang yang sedang bersama Anda, adalah Anda. Ada banyak waktu untuk memberikan penghargaan bagi diri Anda sendiri. Siapakah orang pertama yang Anda sadari saat bangun tidur pada pagi hari?
diri Anda. Pernahkah Anda menyapa, "Selamat pagi diriku, hari yang cerah"? Saya melakukannya. Siapakah orang yang terakhir yang Anda sadari saat berangkat tidur? Diri Anda sendiri lagi. Saya mengucapkan selamat malam kepada diri saya. Saya memberikan penghargaan pada diri saya sendiri pada saat-saat pribadi. Itu manjur loh. Jawaban untuk pertanyaan ketiga, Sang Kaisar, apakah hal yang paling penting untuk dilakukan? Adalah peduli. Peduli berarti berhati-hati dan memperdulikan. Jawaban itu melukiskan bahwa hal yang terpenting adalah mengerti asal-muasal diri kita. Sebelum menggambarkan apa yang dimaksud dengan peduli, melalui beberapa cerita, saya merangkum 3 pertanyaan Kaisar berikut jawabannya. 1. Kapankah waktu yang paling penting? Jawabannya, saat ini. 2. Siapakah orang yang paling penting? Jawabannya, orang yang sedang bersama kita. 3. Apakah hal yang paling penting untuk dilakukan? Jawabannya, peduli. 55. Sapi yang menangis. Saya tiba lebih awal untuk memimpin kelas meditasi di sebuah penjara dengan pengamanan ini. Seorang narapidana yang tak pernah saya jumpai sebelumnya telah menunggu untuk berbicara dengan saya. Dia seorang manusia sebesar raksasa dengan rambut seperti semak belukar, berjanggut dengan lengan-lengan penuh patah. Bekas luka di wajahnya memberitahukan saya bahwa dia telah mengalami banyak perkelahian sadis. Dia terlihat begitu menakutkan, sampai-sampai saya heran kenapa dia datang untuk belajar bermeditasi. Dia bukan jenis orang yang belajar meditasi. Tentu saya salah. Dia berkata kepada saya bahwa belum lama ini terjadi sesuatu yang telah menghantui pikirannya. Saat dia mulai berbicara, saya menangkap kesan posternya yang kental. Untuk memberikan gambaran latar belakang, dia bercerita bahwa dia tumbuh besar di jalan Belfast yang penuh kekerasan. Kasus penikamannya yang pertama terjadi pada saat dia baru berumur 7 tahun. Seorang berandal di sekolah meminta uang bekal makan siang. Dia bilang tidak. Si anak yang lebih tua itu lalu menghunus 9 pisau dan untuk kedua kalinya meminta uang. Dia kira itu cuma gertak sambal saja. Sekali lagi, dia bilang tidak. Si penggertak tak pernah meminta untuk ketiga kalinya. Dia langsung menikamkan pisaunya ke lengan si anak 7 tahun, mencabutnya dan langsung kabur. Dia bercerita bahwa dalam keterkejutan dia berlari pulang dari halaman sekolah dengan darah mengucur dari lengannya, menuju rumah ayahnya yang tak jauh dari situ. Ayahnya yang pengangguran melihat sekilas pada lukanya, lalu membawanya ke dapur. Tetapi bukan untuk membalut lukanya. Sang ayah membuka laci dapur, mengambil sebuah pisau dapur yang besar, memberikan kepada putranya, dan menyuruhnya kembali ke sekolah untuk membalas menikam si penggertak. Begitulah dia dibesarkan. Jika dia tidak tumbuh demikian besar dan kuat, pastilah dia sudah lama tewas. Penjara itu memiliki peternakan di dalamnya, di mana para napi dengan masa hukuman pendek atau napi yang tak lama akan dibebaskan dapat bersiap menghadapi kehidupan bebas, di antaranya dengan belajar mengenai perdagangan dalam industri peternakan. Lebih lanjut, penjara ini memasok produk-produk makanan murah ke seluruh penjara di Perth, sehingga dapat menekan biaya. Peternakan Australia mengembangbiakan sapi, domba, dan babi. Tidak hanya gandum dan sayur mayur, begitu pula dengan penjara yang satu ini. Namun, tidak seperti peternakan lainnya, penjara ini mempunyai rumah jagalnya sendiri, langsung di tempat. Setiap napi wajib punya pekerjaan di penjara ini. Saya mendapat informasi dari beberapa penghuni penjara bahwa pekerjaan sampingan yang paling banyak dicari adalah
pekerjaan di rumah jalan. Pekerjaan ini terutama populer di kalangan para pelanggar kekerasan. Dan pekerjaan yang paling disukai, bahkan Anda harus bertarung mendapatkannya, adalah pekerjaan sebagai penjagal itu sendiri. Si raksasa Irlandia yang menakutkan itu adalah seorang penjagal. Dia menggambarkan keadaan rumah penjagal itu kepada saya. Pintu berjeruji dari baja anti karat yang super kuat. Lebar pada pembukaannya, turun menyempit ke sebuah lorong tunggal di dalam gedung yang lebarnya hanya pas untuk satu ekor hewan pada satu saat. Di ujung lorong sempit itu, di atas sebuah landasan, di kanan berdiri sambil memegang sebuah senapan listrik. Sapi, babi, atau domba akan dipaksa masuk ke lorong anti karat tersebut dengan menggunakan anjing-anjing dan cambuk. Dia berkata bahwa hewan-hewan itu akan selalu menjerit-jerit dengan caranya masing-masing, mencoba untuk melarikan diri. Hewan-hewan itu dapat mencium bau kematian, mendengar suara kematian, merasakan kehadiran mati. Saat seekor hewan telah berada di sepanjang landasan, dia akan menggeliat, meronta, dan mengeluh dengan suara keras. Meskipun senapan listriknya mampu mematikan seekor banteng besar dengan sekali sengatan tegangan tinggi, tetapi hewan-hewan itu tak pernah berdiam cukup lama sampai dia dapat membidik dengan baik. Jadi, ada sekali tembakan untuk membuat hewan itu terdiam, dan tembakan berikutnya untuk mematikannya. Satu tembakan untuk mendiamkan, tembakan berikut untuk mematikan. Hewan demi hewan. Hari demi hari, orang Irlandia ini selalu merasa bergairah setiap kali mengalami kejadian itu. Sampai beberapa hari belakangan ini, saat sesuatu yang sangat merisaukannya terjadi, dia mulai menyimpan. Selanjutnya, dia terus menolak. Demi Tuhan, ini sungguhan. Dia khawatir kalau saya tidak mempercayainya. Pada hari itu mereka membutuhkan daging sapi untuk penjara-penjara di sekitar. Mereka tengah menjegal sapi. Satu tembakan untuk mendiamkan, tembakan berikut untuk membunuh. Dia menjalani hari-hari pembantaian seperti biasanya. Sampai seekor sapi datang mendekat. Dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Sapi yang ini tenang. Bahkan tak terdengar suara lenguan. Kepalanya menunduk ketika dia berjalan dengan penuh sengaja, dengan sukarela, perlahan-lahan menuju tempat di ujung landasan. Dia tak menggeliat, meronta, atau mencoba kabur. Begitu berada di posisinya, sapi itu mengangkat kepalanya dan memandang penjaganya dalam diam mencekap. Belum pernah si Irlandia ini melihat hal-hal semacam ini sebelumnya. Pikirannya menjadi mati rasa oleh kebingungan. Dia tak mampu mengangkat senapannya, pun tak mampu melepas tatapan matanya dari mata sapi. Sapi tersebut melihat tepat ke dalam dirinya. Dia tergelincir ke dalam ruang tanpa waktu. Dia tak dapat memberitahu saya berapa lama kejadian itu berlangsung. Tetapi, tak kalah sapi itu membekukannya melalui kontak mata, dia memperhatikan sesuatu yang bahkan lebih menohoknya. Sapi memiliki mata yang sangat besar. Dia melihat pada mata kiri sapi itu, di atas kelopak bawahnya, air mulai merambah. Gumpalan air mata itu makin bertambah terus, sampai kelopak matanya tak dapat menampungnya. Air itu mulai menetes jatuh, menyusuri pipinya, membentuk sungai air mata yang berkilauan tertimpa cahaya. Pintu relung hatinya mulai terbuka perlahan-lahan. Dalam ketidakpercayaan, dia melihat mata kanan sapi itu. Di atas kelopak bawahnya, terkumpul lebih banyak air mata yang terus berkumpul, melampaui daya tampung kelopaknya. Sebuah sungai air mata kedua menyusuri wajah sapi itu, dan si besar Irlandia itu pun terkulai. Sapi itu menangis. Dia bercerita kepada saya bahwa dia membuang senapannya, bersumpah bahwa petugas penjara boleh melakukan apa saja atas dirinya, sejauh batas kemampuannya, asalkan sapi itu jangan dibunuh.
Dia mengakhiri kisahnya dengan memberitahu saya bahwa dia sekarang menjadi seorang vegetarian atau Zionis. Ini kisah nyata. Para penghuni lain di penjara itu mengkonfirmasikan kebenaran kepada saya. Seekor sapi yang menangis telah mengajarkan seorang pria yang paling kejam arti kepedulian. (56) Gadis Cilik dan Kawannya. Saya menceritakan kisah tentang sapi yang menangis kepada sekelompok warga usai lanjut di sebuah kota kecil di barat daya Australia Barat. Salah satu dari para manula itu menuturkan kisah yang serupa kepada saya, yang terjadi pada masa mudanya, pada awal abad yang lalu. Putri temannya berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Suatu pagi, dia meminta sepiring susu kepada ibunya. Ibunya yang sibuk merasa senang karena putrinya mau minum susu. Jadi, dia tak banyak pikir lagi kenapa putrinya meminta susunya dituangkan di piring, alih-alih ke dalam gelas. Pada hari berikutnya, pada sekitar waktu yang sama, si gadis cilik meminta sepiring susu lagi. Si ibu dengan senang hati memenuhinya. Anak-anak memang suka bermain-main dengan makanannya. Si ibu sudah senang karena putrinya mau meminum sesuatu yang menyehatkan. Hal yang sama terjadi lagi. Pada waktu yang sama, selama beberapa hari berikutnya. Sang ibu tidak pernah benar-benar melihat putrinya meminum sepiring susu yang dia minta. Jadi, sang ibu mulai heran. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh putrinya? Dia memutuskan untuk diam-diam membuntuti si kecil. Pada masa itu, hampir semua rumah didirikan di atas tunggul-tunggul penopang, seperti rumah panggung. Si gadis cilik pergi keluar rumah, berlutut di samping rumah, meletakkan piring susu yang dibawanya, dan dengan lembut memanggil-manggil ke arah kolong rumah yang gelap. Dalam sekejap, muncullah seekor ular macan hitam yang besar. Si ular mulai meminum susunya, sementara si gadis cilik tersenyum, menyaksikan dari jarak hanya beberapa meter. Sang ibu tidak dapat berbuat apa-apa. Jarak putrinya terlalu dekat dengan si ular. Dalam ketercekaman, dia terus mengawasi hingga si ular menghabiskan susunya dan kembali masuk ke kolong rumah. Sore harinya, sang ibu menceritakan peristiwa itu pada suaminya yang baru pulang kerja. Suaminya menyuruh sang ibu untuk tetap memberikan sepiring susu kepada putrinya besok. Sang suami akan membereskan sesuatu. Pada waktu yang sama, pada hari berikutnya, si gadis cilik meminta sepiring susu kepada ibunya. Dia lalu membawa susu itu keluar rumah seperti biasanya, meletakkannya di sisi rumah, dan memanggil kawannya. Segera, setelah si ular besar muncul dari kegelapan, terdengar ledakan senjata api dari dekat situ. Kekuatan lontaran peluru dari senjata itu melempar si ular menubruk salah satu tunggul rumah, membelah kepalanya di depan mata si gadis cilik. Sambil meletakkan senjatanya, sang ayah muncul dari salah satu semak-semak di dekat situ. Sejak saat itu, si gadis cilik mogok makan. Dalam kata-kata manula yang bercerita kepada saya, dia mulai rela. Tak ada yang bisa dilakukan oleh orang tuanya untuk membuat si gadis cilik mau makan. Dia lalu dibawa ke rumah sakit setempat, tetapi pihak rumah sakit pun tak dapat menolongnya. Si gadis cilik akhirnya meninggal dunia. Ketika sang ayah menembak mati kawan putrinya di depan matanya, dia mungkin sama saja dengan menembak mati putrinya sendiri. Saya bertanya kepada manula itu, apakah menurutnya si ular macan itu akan pernah membahayakan nyawa si gadis cilik? Tidak benar-benar membahayakan. Jawab si orang tua. Saya setuju, tetapi tidak dengan kata-kata yang sama.
57. Ular, wali kota, dan biksu. Saya melewatkan lebih dari 8 tahun waktu saya sebagai seorang biksu di Thailand. Dalam sebagian besar kurun waktu itu, saya berada di wihara hutan, hidup di antara ular. Saat saya datang pada tahun 1974, saya diberitahu bahwa di Thailand terdapat 100 jenis ular, di mana 99 di antaranya sangat mati. Ratukannya dapat membunuh Anda, dan satu yang lainnya akan membelit Anda hingga tewas. Selama masa itu, hampir setiap hari saya melihat ular. Pernah sekali, saya menginjak seekor ular sepanjang 6 kaki di dalam pondok saya. Kami berdua melompat lagi. Untunglah ke arah yang berlawanan. Pada suatu fajar, saya bahkan pernah mengencini seekor ular, mengiranya sebuah batu. Tentu saja, saya meminta maaf kepada ular itu. Barangkali dia berpikir sedang dipercik air suci. Dan suatu kali saat saya sedang mendaraskan parita pada sebuah upacara, seekor ular perlahan merayap di punggung salah seorang biksu. Baru ketika si ular sampai di bahunya, sang biksu sadar dan membalikkan tubuhnya untuk melihat apa yang terjadi. Dan pada saat yang sama, si ular pun berbalik untuk menatap sang biksu. Saya menghentikan pembacaan parita, dan selama detik-detik yang menggelikan itu, sang biksu dan ular beradu pandang. Sang biksu dengan hati-hati membebaskan jubahnya, si ular pun mulai pergi, dan kami pun melanjutkan pengucapan parita. Sebagai biksu hutan, kami dilatih untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, khususnya ular. Kami peduli terhadap kesejahteraan mereka. Itulah sebabnya, pada waktu itu, tak seorang biksu pun pernah dipatik ular. Saya pernah melihat 2 ekor ular besar saat masih di Thailand. Yang pertama adalah ular piton sepanjang 7 meter, dengan tubuh setebal paha saya. Saat Anda melihat sesuatu sebesar itu, Anda akan terpaku tak percaya. Tetapi yang ini nyata. Saya bertemu lagi dengannya beberapa kemudian, dan banyak biksu lain di wihara juga melihatnya. Saya pernah dikabari bahwa ular itu sekarang sudah mati. Ular besar yang lainnya adalah ular kobra raja. Kejadian itu adalah salah satu dari 3 pengalaman hidup di hujan Thailand di mana saya merasakan atmosfer yang mencekam. Bulu kuduk saya berdiri, dan indera saya tiba-tiba menjadi peka tanpa sebab yang jelas. Ketika saya membelok di sebuah sudut jalur hutan, saya melihat seekor ular hitam besar melintangi jalan 1,5 meter. Saya tidak dapat melihat kepala atau ekornya. Keduanya tersembunyi di balik semak. Dia bergerak dengan mengikuti gerakannya. Saya menghitung panjang ular itu. Perlu 7 kali lebar jalan hutan sampai saya melihat ekornya. Jadi, panjang ular itu lebih dari 10 meter. Saya telah melihatnya. Saya memberitahu penduduk setempat. Mereka bilang itu adalah kobra raja yang sangat besar. Seorang biksu Thai, murid Ajahn Chah, sekarang telah menjadi guru terkenal di tempatnya, tengah bermeditasi di hutan Thailand bersama sejumlah biksu. Suara makhluk yang bergerak mendekat membuat mereka membuka mata. Mereka melihat seekor kobra raja mendapat julukan sebagai ular satu langkah. Karena setelah dia menyerang Anda, segala yang masih Anda miliki hanya 1 langkah saja. Dan setelah itu, kematian. Si kobra raja menghampiri sang biksu senior, menegakkan kepalanya hingga setinggi kepala sang biksu, mengembangkan tudungnya, dan mulai mendesis. Apa yang akan Anda lakukan? Percuma saja lari. Ular besar itu bisa bergerak lebih cepat dari Anda. Apa yang dilakukan oleh biksu Thai itu adalah tersenyum, perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya, dan dengan lembut menepuk-nepuk bagian atas kepala si ular. Seraya berkata dalam bahasa Thai,
Terima kasih telah mengunjungi saya. Semua bisu menyaksikan peristiwa itu. Dia adalah seorang bisu luar biasa, dengan kebajikan yang istimewa. Si kobra raja berhenti mendesis, menutup hidungnya, merendahkan kepalanya ke tanah, dan pergi menghampiri salah seorang bisu lainnya. Belakangan, bisu itu bercerita bahwa pada saat itu tidak ada jalan baginya untuk mencoba menepuk kepala si kobra raja. Dia tertakut. Dia sangat ketakutan. Diam-diam, dia berharap supaya si kobra raja segera pergi dan mengunjungi bisu lainnya. Bisu Tai menepuk kepala kobra raja itu suatu kali sempat tinggal beberapa bulan di wiara kami di Australia. Kami tengah membangun aula utama dan punya beberapa rencana proyek pembangunan lain yang masih menanti persetujuan dari kantor kota praja setempat. Wali kota Dewan Kota Praja setempat datang mengunjungi kami untuk melihat apa yang sedang kami kerjakan. Sang wali kota dapat dipastikan adalah orang yang paling berpengaruh di wilayah itu. Dia tumbuh besar di wilayah itu dan menjadi petani yang sukses. Dia juga tukang makan. Dia datang mengenakan setelan yang bagus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai wali kota. Kancing jasnya tak dipaksa, memperlihatkan sebuah perut Australia yang sangat panjang, yang terlihat begitu sesak dibungkus oleh kemeja berkancing dan menonjol keluar dari atap celana panjang terbaiknya. Sang bisu Tai yang tidak bisa berbahasa Inggris melihat perut gendut sang wali kota. Sebelum saya sempat mencegahnya, dia sudah menghampiri sang wali kota dan mulai menepuk-nepuk perutnya. Oh tidak, kata saya dalam hati. Anda tidak boleh menepuk-nepuk perut Pak Wali Kota seperti itu. Sekarang rencana pembangunan kita tidak akan pernah disetujui. Habislah kita. Tamatlah riwayat wiara kita. Makin sang bisu Tai dengan senyum lebar yang lemah lembut menepuk-nepuk dan menggosok-gosok perut gendut sang wali kota. Makin tersenyum dan terkikirkan sang wali kota. Sebentar saja, sang wali kota terpangkap itu terkekeh seperti bayi. Jelas-jelas dia menyukai saat-saat perutnya ditepuk dan digosok oleh bisu Tai yang luar biasa itu. Semua rencana pembangunan kami disetujui, dan sang wali kota menjadi salah satu teman terbaik dan penolong. Bagian paling hakiki dari kepedulian adalah dari mana kita memulai. Bisu Tai itu memulai dari hati yang begitu murni yang dapat menepuk-nepuk kepala kobra raja dan perut buncit wali kota. Dan mereka berdua menyukai. Saya tidak akan menyarankan cara ini, kecuali sampai Anda mampu bersikap peduli seperti Suciata. Sang ular jahat. Cerita terakhir mengenai ular dalam buku ini merupakan sebuah cerita jataka kuno. Cerita ini menunjukkan untuk menjadi baik dan peduli sesama tidak selalu berarti kita harus menjadi lembek, lemah, dan pasif. Seekor ular jahat hidup di sebuah hutan di pinggir sebuah desa. Dia kejam, licik, dan jahat. Dia akan menggigit orang untuk senang-senang. Ketika si ular jahat sudah berusia lanjut, dia mulai merenungkan apa yang akan terjadi pada para ular ketika mereka mati. Selama hidupnya, dia telah sering melecehkan agama-agama dan ular-ular yang menurutnya naif dan bodoh percaya saja pada omong kosong seperti itu. Sekarang dia mulai tertarik pada agama. Tidak jauh dari liangnya, di puncak bukit, tinggal seekor ular suci. Semua orang suci bertempat tinggal di puncak bukit atau gunung. Demikian juga ular suci. Ini sudah tradisi. Tidak pernah kita dengar orang suci tinggal di rawa-rawa. Suatu hari, si ular jahat memutuskan untuk mengunjungi sang ular suci. Ia memakai jas hujannya, kacamata hitam, dan topi supaya teman-teman tidak mengenalinya. Kemudian, dia mulai merayap ke atas bukit
menuju wihara sang ular suci. Ia tiba ketika ceramah sedang berlangsung. Sang ular suci duduk di atas sebuah batu dengan ratusan ular mendengarkan dengan penuh perhatian. Si ular jahat merayap di pinggir kerumunan, dekat dengan jalan keluar, dan mulai ikut mendengarkan ceramah. Makin didengarkan, makin terasa masuk akal. Dia mulai merasa yakin, lalu terinspirasi, dan akhirnya terubahkan. Seusai ceramah, dia menghadap sang ular suci dengan air mata bercucuran. Dia mengakui kejahatannya selama ini dan berjanji, mulai sekarang dia akan menjadi ular yang sama sekali berbeda. Dia bersumpah di depan sang ular suci untuk tidak lagi menggigit manusia. Dia akan menjadi baik. Dia akan mulai menunjukkan kepedulian. Dia akan mulai mengajarkan kepada ular-ular lain bagaimana menjadi baik. Dia bahkan memasukkan uang ke kotak dana di dekat jalan keluar. Saat semua ular melihatnya, tentunya. Walaupun sesama ular dapat bercakap-cakap, itu terdengar seperti desis yang sama bagi telinga manusia. Si ular jahat, mantan ular jahat, tidak bisa mengatakan kepada orang-orang bahwa dia sekarang pecinta damai. Orang-orang desa masih menghindarinya. Walaupun mereka mulai bertanya-tanya atas lambang cinta damai internasional yang dikenakannya dengan jelas di dadanya. Suatu hari, seorang penghuni desa asik mendengarkan walkman-nya. Dia berjingkrak tepat di sebelah si ular. Dan si ular sama sekali tidak menyerang. Dia hanya tersenyum seperti halnya pemuka agama. Semenjak itu, orang-orang desa menyadari bahwa si ular jahat tidak lagi berbahaya. Mereka berjalan melewati si ular sewaktu dia duduk bersila dalam meditasinya di luar liangnya. Lalu beberapa anak nakal dari desa mulai mengganggunya. "Hei, tukang rayap!" Mereka mengejeknya dari jarak yang aman. "Tunjukkan taringmu, jika kamu memang punya. Hai cacing kegedean, dasar dodol, tempe, bikin malu spesiesmu saja." Dia tidak suka dipanggil rayap. Walaupun ada benarnya juga, ataupun cacing kegedean. Tetapi bagaimana dia bisa membela diri? Dia sudah bersumpah untuk tidak akan menghina. Menyaksikan si ular sekarang begitu fasih, anak-anak itu menjadi makin berani dan mulai melemparinya dengan batu dan gumpalan tanah. Mereka tertawa kalau ada yang kena. Si ular mengetahui bahwa dia bisa saja merayap cukup cepat untuk menggigit semua anak-anak itu. Sebelum Anda usai mengucapkan World Wildlife Fund. Namun, sumpahnya mencegah dia melakukan hal itu. Lalu anak-anak itu makin mendekat dan mulai memukulinya dengan tongkat. Si ular menerima pukulan yang menyakitkan itu. Tetapi sekarang dia sadar. Dalam dunia nyata, kita harus tega menjadi jahat untuk melindungi diri. Ternyata agama hanyalah omong kosong. Jadi dia merayap dengan menahan rasa sakit ke atas bukit untuk mengunjungi sang ular palsu dan akan melepaskan sumpahnya. Sang ular suci melihatnya datang dengan tampang lusuh dan lecet-lecet dan bertanya, "Kenapa kamu? Ini semua salahmu." Si ular jahat mengeluh dengan tampang masam. "Apa maksudmu ini semua salahku?" Protes sang ular suci. "Kamu mengajarkanku untuk tidak menggigit. Sekarang lihat apa yang terjadi pada diriku. Agama mungkin cocok di wihara, tetapi dalam kehidupan nyata. Oh, kamu ular bodoh." Sang ular suci menyela. "Oh, ular dungu. Oh, ular bego. Memang benar aku menyuruhmu berhenti menggigit. Tetapi aku tidak pernah menyuruhmu berhenti mendesiskan. Terkadang, dalam kehidupan, orang suci sekalipun harus mendesis untuk menjadi baik. Tetapi, tidak ada yang perlu menggigit."